Imad Adin Lahis ulama India. Dia adalah ulama kelahiran India yang tersohor. Hampir semua keluarganya menjadi ulama yang tersohor di India. Dia penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Urdu, tertarik pindah agama ketika adanya perdebatan agama di kota Agra, India. Khalif Majid Hasan ulama Inggris. Khalif Majid Hasan adalah petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun ke-1974. Ia membaca Al-Quran dan buku-buku Islam. Keyakinannya sedikit berkurang saat ia membandingkan isi buku yang tak seluruhnya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi. Pada 1986, ia mengubah keyakinannya menjadi seorang Kristen. Haji Husman Mohammed ulama Ethiopia. Haji Hasman Mohammed memutuskan meninggalkan agama Islam karena mendapat contoh yang tidak baik di Ethiopia sejak kecil, maka ia memutuskan untuk pindah dari agama Islam pada 2003. Asad Ullah, ulama Afghanistan. Asad Ullah adalah ulama Afghanistan yang pindah ke Kristen. Ghazni, Afghanistan, sejak akhir Juni, 5 pria Afghanistan yang menjadi Kristen tewas dalam insiden terpisah di dekat perbatasan timur Afghanistan. Mullah Asad Ullah dibunuh oleh Taliban pada 30 Juni di Provinsi Ghazni karena menyebarkan ajaran Kristen. Jenazah murtad lain, Nafidur Rahman, ditemukan pada awal Agustus di dekat mobilnya. 3 murtad Kristen lainnya tewas akibat penikaman atau pemukulan dalam peristiwa terpisah. Mehdi Dibaj, ulama Iran. Dibaj menjadi Kristen sejak muda dan bergabung dengan gereja Presbyterian, lalu pindah ke gereja Assembly of God di Iran. Setelah revolusi Iran 1979, ia mengalami tekanan dan pada 1983 ditangkap tanpa pengadilan. Ia disiksa dan dipenjara di sel isolasi kecil selama 2 tahun. Pada 3 Desember tahun 1993, ia diadili dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan murtad. El-Akkad, ulama Mesir. Bahaa Eldin Ahmed Hussein El-Akkad, mantan imam berusia 57 tahun, pindah dari Islam ke Kristen pada Januari tahun 2005. Setelah kabar tersebut tersebar, ia ditangkap oleh polisi rahasia Mesir pada 6 April tahun 2005 dan dipenjara di penjara Toga, Mazra'ah Kairo, atas tuduhan penistaan agama. Selama lebih dari setahun, ia ditahan tanpa dakwaan resmi, dengan penahanan yang terus diperbarui setiap 45 hari, berdasarkan hukum darurat. Faruk, ulama Muslim India. Faruk, mantan imam yang menjadi Kristen, mengajar di wilayah mayoritas Muslim di India Utara, sambil membimbing murid-muridnya mengenal Alkitab. Setelah identitasnya terbongkar, ia dipukuli dan terpaksa bersembunyi. Ia dan keluarganya kini membutuhkan perlindungan dan kekuatan. Begitu juga rekan pelayanannya dan para murid yang telah ia bimbing. Zak Gariba, ulama Nigeria. Zak berusia 44 tahun, dia lahir di negara Afrika Barat Nigeria, dan dibesarkan di Ghana Barat. Pada usia 26 tahun, dia menjadi imam di masjid lokal. Selain jadi ketua umat muslim, dia pun punya pekerjaan lain, yakni pengawas data bidang pertanian di perusahaan internasional. Persoalan muncul dari rekan-rekannya yang beragama Kristen, yang disukainya, dan mereka suka berdebat tentang isi Alkitab dan Quran. Silakan baca kisah lengkapnya di Google. Hicham Chehab, ulama Lebanon. Chehab sangat terpengaruh oleh mata kuliah studi budaya yang diambilnya, Khotbah di Bukit, yang mengajarkan kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Menuntunnya untuk membaca dan mendalami ajaran Yesus. Muhammad Amin, ulama Ethiopia. Selain Muhammad Amin, ada beberapa ulama Muslim yang murtad, yang disampaikan Father Butros, namun dia tak memberitahu identitas mereka, demi keselamatan mereka. Baik di tokoh Kristen maupun Islam, sudah pasti mengenal Father Butros. Kepalanya dihargai $60 juta oleh Khomeini. Ini daftar nama ulama lain yang murtad. El-Faqih, ulama Ethiopia. Salvador Ali Ahmad, ulama Sudan. Saleh Hussaini, ulama Sudan. Timothy Abraham, ulama Mesir.
Maulawi ulama Sudan, Maulvi Safdar Ali, ulama India, Ghalib Paul, imam dari Pakistan. Ghalib Paul berasal dari keluarga Muslim taat di Pakistan dan terbiasa berkhotbah tentang Al-Quran. Namun, keraguan terhadap imannya muncul dan mendorongnya mencari kebenaran. Ia kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konversinya memicu kemarahan dari masyarakat, keluarga, dan teman-temannya. Akibat ancaman pembunuhan, ia dan istrinya melarikan diri ke Malaysia dan mengajukan suaka ke UNHCR di Kuala Lumpur. Patros Paul, imam dari Pakistan. Patros Paul lahir tahun 1968 dari keluarga Sunni di Kashmir, menjadi qari dan diangkat sebagai imam pada tahun ke-2000 dalam pencariannya. Ia menemukan Injil Yohanes 3 ayat 16 dan 1 ayat 29 yang menyentuh hatinya. Secara diam-diam, ia menerima Yesus. Namun, pada tahun 2005, imannya terbongkar. Ia disiksa dan dipenjara berulang kali. Setelah berbagai upaya istrinya mengajukan banding, ia dibebaskan. Tetapi penganiayaan berlanjut. Akhirnya, ia harus berpindah tempat demi keselamatannya. Munaf Ali, imam. Munaf Ali adalah seorang imam masjid dan muslim yang taat. Ia dikenal sebagai pengkhotbah yang vokal dalam membela Al-Quran dan sering mengecam orang Kristen. Ia terlibat dalam perdebatan sengit dengan tim misi Bibles for Medes mengenai keilahian Yesus dan kebenaran Alkitab. Ketika ditawari Alkitab, Munaf mengumpat dan menolaknya. Malam harinya, sekelompok ekstremis Muslim menyerang tempat misi itu. Tapi tim Injil berhasil melarikan diri sebelum terjadi sesuatu. Dalam perjalanan pulang, Munaf jatuh sakit dan pingsan. Dalam keadaan tak sadar, ia mengalami penglihatan roh-roh jahat datang untuk mengambil nyawanya. Namun, Yesus Kristus muncul bersama para malaikat, mengusir para setan itu. Yesus menyatakan dirinya firman Allah dan Mesias yang menebus dosa manusia. Ia memerintahkan Munaf untuk percaya kepadanya dan menjadi saksinya, lalu mengembalikan hidupnya. Munaf terbangun di tengah persiapan keluarganya untuk memakamkannya. Mereka terkejut ketika ia hidup kembali dan bersaksi tentang Yesus. Munaf dipecat dari masjid, namun iman dan kesaksiannya menggugah hati keluarganya, hingga mereka semua memeluk iman Kristen. Mario Joseph, imam India. Mario Joseph lahir dalam keluarga Muslim yang taat di India. Mario Joseph tumbuh menjadi anak yang cerdas dan religius. Di usia belum genap 18 tahun, ia sudah menjadi imam Islam terkemuka dihormati, dikagumi, dan dipercaya memimpin komunitas. Namun segalanya berubah ketika ia mulai mempelajari Al-Quran secara lebih mendalam. Perjumpaannya dengan Kristus mengubah segalanya. Ia meninggalkan Islam dan keputusannya tak diterima. Ia ditangkap, dikurung, dan bahkan disiksa oleh keluarganya sendiri. Ayahnya mencoba membunuhnya. Ia akhirnya berhasil melarikan diri dan mencari perlindungan di Eropa. Sekarang, ia menjadi seorang pendeta Katolik di India. Salvador Ali Ahmad, imam Sudan. Salvador Ali Ahmad, seorang imam Muslim asal Sudan, lulusan Universitas Islam paling bergengsi, Universitas Al-Azhar di Kairo. Ahmad menjabat selama 11 tahun sebagai imam distrik Syagra di Khartoum. Memeluk agama Kristen pada tahun ke-1991. Setelah konversinya, ia dipenjara selama 6 bulan di Khartoum atas tuduhan murtad. Selama masa penahanannya, ia telah membagikan imannya kepada tahanan lain dan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Mahmoud Jimoh Adua Bello, imam Nigeria. Mahmoud Jimoh Adua Bello menjabat sebagai asisten kepala imam di Masjid Pusat Gaura, Nigeria, pada April tahun 2019. Ia mengalami pengalaman spiritual di mana Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya. Pengalaman ini mengubah pandangannya dan membawanya untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Auke Beket, imam Kazakhstan. Imam Ak Beket, seorang teolog Muslim terkenal asal Kazakhstan. Ia memeluk agama Kristen pada tahun 1998 di usia 46 tahun. Muhammad Syukri,
Imam Turki. Mehmet Sukri Efendi lahir di Erzurum dan adalah seorang mula asal Turki yang dikenal sebagai Johannes Avetaranian. Dia misionaris Protestan di Asia Tengah. Avetaranian menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Uyghur dan aktif dalam pelayanan Kristen. Kiai Haji Hamran Amri, Indonesia. Hamran Amri adalah tokoh Islam dan pelopor Muhammadiyah di Kalimantan, serta pernah menjadi imam militer di Banjarmasin. Awalnya aktif dalam gerakan anti-Kristen sejak 1936, namun pada 26 Desember tahun 1969, ia dan keluarganya dibaptis menjadi Kristen Protestan. Perpindahan ini baru diketahui publik pada awal 1970-an dan memicu kontroversi. Untuk menjelaskan keputusannya, Hamran menulis surat terbuka pada 6 Mei tahun 1972 yang menegaskan imannya kepada Kristus. Dan puluhan imam masjid lainnya yang bersaksi di YouTube, seperti Muhammad Y. R. Setiawan, Aldi Putra, Muhammad Nur, Imam Malaysia, Muhammad Amin, yang memeluk agama Kristen setelah mengalami kesembuhan dari penyakit AIDS yang ia yakini sebagai mukjizat. Setelah konversinya, ia aktif dalam pelayanan Kristen dan membantu mendirikan gereja-gereja baru di wilayahnya. Fahmir, Imam Afghanistan. Informasi mengenai Imam Fahmir, seorang mula asal Afghanistan, memeluk agama Kristen dan mulai memberitakan Injil di Afghanistan. Saleh Hussaini, Nigeria. Saleh Hussaini mantan ulama Muslim yang beralih ke agama Kristen. Jamal Zarqa, seorang mantan imam Muslim yang menjadi penginjil Kristen. Banyak, bahkan ada ratusan lainnya para ulama dan imam murtad, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Namun karena faktor sosial dan keamanan, maka identitas mereka tidak dipublikasikan.